minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wa la'natullah ala a'daihim ajma'in minal an ila qiyami yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad wa ajil farajah. Sebelumnya saya ucapkan turut berduka cita kepada seluruh ulama, mukminin, mukminat, khususnya Imam Zaman Nahdlatul Baradul Syarif, atas kesyahidan Imam Hasan Al-Mujtaba alaihi salam. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersedih atas kesedihan beliau dan orang-orang yang berbahagia dengan kebahagiaan beliau. Ilahi. Hikmah yang ke-25. Qala Amirul Mu'minin alaihi salam, ya ibna Adam, idza ra'aita rabbaka subhanahu yutabi'u 'alaika ni'ama wa anta ta'sihi fahdharu. Imam Ali alaihissalam di dalam hikmah yang ke-2 ini hendak menyampaikan kepada kita tentang 2 hal. Yang pertama tentang nikmat, dan yang kedua tentang cara memperlakukan dan cara mempergunakan nikmat-nikmat tersebut. Amirul Mu'minin Ali alaihissalam mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak-anak Adam, idza ra'aita rabbaka subhana yutabi'u ni'am 'alaika ni'amah wa anta ta'sihi fahdharu. Jika engkau melihat Tuhanmu terus-menerus, senantiasa, dan istilahnya tak henti-hentinya memberikan kepadamu nikmat-nikmatnya dalam keadaan engkau bermaksiat kepada Tuhanmu, yakni kepada Allah Ta'ala, maka berhati-hatilah terhadap hal ini. Yani jika engkau melihat, wahai anak Adam, jika engkau melihat, jika engkau mengetahui bahwa Tuhanmu senantiasa terus-menerus tak henti-hentinya memberikan nikmat kepadamu dalam keadaan engkau bermaksiat kepadanya, maka berhati-hatilah terhadap hal ini. Ini menggambarkan bahwa nikmat itu bisa dilihat dari 2 sisi. yakni nikmat yang diberikan kepada orang-orang mukmin, nikmat yang diberikan kepada orang-orang soleh, nikmat yang diberikan kepada orang-orang yang bersyukur, dan di sisi lain adalah nikmat yang dilimpahkan kepada para maksiat, nikmat yang diberikan kepada orang-orang zalim.
nikmat yang diberikan kepada orang-orang kafir, nikmat yang diberikan kepada orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan, yang mengingkari hakikat kebenaran Tuhan, orang-orang yang menghalangi hamba-hamba Tuhan dalam beribadah, orang-orang yang dengan sengaja membelokkan dan menipu orang lain agar keluar dari hakikat ilahi. Nah, adapun nikmat yang pertama, yaitu nikmat-nikmat yang diberikan kepada orang-orang mukmin, mukminat, orang-orang soleh, orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang bertakwa, muttaqin, maka nikmat tersebut merupakan ganjaran yang baik. Nikmat tersebut merupakan suatu anugerah dan suatu kebahagiaan yang dikhususkan kepada mereka. Sebagaimana di dalam Quran Karim Allah Ta'ala berfirman, In syakartum la'azidannakum. Jika engkau bersyukur, wahai umatku, jika kalian bersyukur, aku akan menambah kalian. Nah, jadi nikmat bagi orang-orang mukmin, muttaqin, syakirin, tawwabin, itu nikmat-nikmatnya itu merupakan anugerah. Nikmat-nikmat itu merupakan hadiah dari Allah Ta'ala, kasih sayang dari Allah Ta'ala. Dan mereka mempergunakan nikmat tersebut dengan benar. Mereka bersyukur atas nikmat tersebut. Mereka tidak menyalahgunakan penggunaan nikmat tersebut. Sedangkan nikmat yang kedua, yaitu nikmat yang diberikan kepada orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang pemaksiat, orang-orang yang dengan sengaja menentang ayat-ayat ilahi dan dengan sengaja membelokkan hakikat ilahi, dengan sengaja menghalangi orang lain untuk sampai pada hakikat kebenaran, maka nikmat ilahi bagi mereka ini justru adalah bencana. Nikmat ilahi bagi mereka ini justru adalah sesuatu yang akan menghancurkan mereka. Nikmat ilahi bagi mereka ini justru sebagai bensin dan after yang akan menghanguskan dan membakar mereka. Sebagaimana misalnya air ya, air itu kan nikmat ya. Kalau kita haus, kita minum, maka dahaga akan sirna, tenggorokan akan lega, tubuh segar. Sehingga air bagi orang-orang yang kehausan, bagi orang-orang yang misalnya yang dalam keadaan dahaga, yang dalam keadaan bibir kekeringan, maka air itu suatu nikmat yang besar yang diberikan Allah Ta'ala bagi mereka. Namun dalam satu ketika misalnya orang tidak bersyukur dengan nikmat tersebut, orang tidak bersyukur dengan air tersebut, maka justru air ini akan menjadi bencana baginya. Misalnya dia akan tertimpa suatu penyakit di mana kalau terkena air, penyakitnya akan parah misalnya, atau dia akan merasa kedinginan, menggigil, tak karuan, sehingga nikmat tadi bukanlah menjadi nikmat, justru berubah menjadi bencana dan musibah bagi Amirul Mukminin Imam Ali alaihi salam menyatakan,
jika kalian melihat Allah Ta'ala sedang memberikan nikmat kepada kalian secara terus-menerus, yu'atibu, yakni terus-menerus, yakni tak henti-hentinya, terus tangannya terus memberikan kepada kalian nikmat-nikmatnya, dalam keadaan kalian bermaksiat kepadanya, maka berhati-hatilah. Artinya apa? Artinya jangan sampai nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini justru menjadi musibah bagi kita. Jangan sampai nikmat yang diberikan Allah Ta'ala ini justru menjadi bala bencana bagi kita. Lalu bagaimana caranya sehingga nikmat ini tidak menjadi musibah dan tidak menjadi bencana? Maka kita mengambil dari hadis ini, mengambil dari perkataan Amirul Mukminin Imam Ali salam, dikatakan dalam keadaan engkau bermaksiat. Berarti gimana caranya? Berarti ketika Allah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, kita jangan bermaksiat dengan Tuhan. Justru apa yang kita lakukan? Maka yang kita lakukan adalah bersyukur atas nikmat. Di dalam ayat suci Quran, Allah Ta'ala berfirman, wasa nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. yakni orang-orang wallazina kazzabu bi ayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, sanastadrijuhum, kami akan menggiring mereka perlahan. Istidraj itu yakni membawa dengan perlahan. Seperti anggaplah begini, punya anak kecil kan ya, ketika antum dulu memiliki anak kecil yang masih usia 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, dan kalian hendak mengajarkan anak kalian untuk berjalan, itu gimana sih? Tangannya dipegang, lalu ditatah satu persatu, ayo, hingga berjalan sekitar 1 meter, 2 meter, 3 meter. Nah, ini dikatakan istidraj, yakni satu persatu, langkah demi langkah. Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Quran, dikatakan wallazina kazzabu bi ayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, sanastadrijuhum, kami akan menggiring mereka perlahan demi perlahan. Kami akan menyeret mereka, kami akan menatah mereka perlahan demi perlahan, langkah demi langkah, tahap demi tahap, in haitsu la ya'lamun. Yani kami akan membawa mereka kemana? Ke dalam azab ilahi, ke dalam jahannam, ke dalam neraka, in haitsu la ya'lamun, dari jalan yang mereka tidak tahu. Jadi gimana caranya? Ya Allah terus memberikan nikmatnya. Dia mengira, wah ini Allah kok baik banget ya. Padahal anak bermaksiat. Tapi kok tambah dikasih, tambah anak maksiat, tambah dikasih. Dulu anak sholat, dulu anak puasa, dulu anak sholat malam, rezeki tak datang-datang. Dulu anak suka bantu orang, rezeki tak datang-datang. Dulu anak suka zikiran, rezeki tak datang-datang. Anak baca dua kumel, baca dua tawassul, baca bulan, baca ziarah Asyura, baca ziarah Jamiah Kabirah, tak datang-datang rezeki. Ini sekarang saya bermaksiat, nauzubillah, loh kok rezeki lancar banget nih. Karena gitu. Dia mengira apa? Berarti Allah ini lagi perhatian dengan gua nih. Tuhan lagi perhatian sama saya nih. Oh tambah bermaksiat terus, padahal apa? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami sedang menggiring mereka, menatah mereka, mempatah mereka ke dalam jahanam, ke dalam neraka, dari jalan yang mereka tidak ketahui. Yani dari mana? Yani dari nikmat itu. Yani mereka mengira bahwa nikmat ini adalah anugerah Allah, Tuhan memperhatikan kita, ini anugerah ilahi, ini hadiah ilahi, ini pemberkatan ilahi. Padahal apa? Padahal itu sebagai pemicu dan itu sebagai pemantik, sehingga semakin dia
menggunakan nikmat itu, dan semakin dia bermaksiat, semakin dia terus berjalan menuju jalan kehancuran dan jalan kehinaan. Hal ini juga kita bisa perhatikan ketika Allah Ta'ala mengatakan di dalam ayat suci Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La tahsabanna alladzina kafaru innama numli lahum khairan. Jangan kalian berpikir, la yahsabanna alladzina kafaru innama numli lahum khairan. Jangan orang-orang yang kafir itu, jangan orang-orang musyrik itu, jangan orang-orang kafir itu beranggapan bahwa kami memberikan kebaikan kepada mereka, bahwa kami sedang memberikan waktu dan kesempatan yang baik bagi mereka. Dikatakan innama liyazdadu, sesungguhnya kebaikan yang mereka anggap itu, atau peluang emas dan kesempatan yang mereka anggap itu, innama walahum adzabun muhin, sesungguhnya itu akan membuat mereka semakin berada di dalam azab yang mencelakan dirinya. Jadi bagaimana kita melihat bahwa nikmat secara zahir, yakni nikmat Allah Ta'ala mengatakan innama numli lahum khairan, yakni kebaikan. Secara zahir mereka melihat ini kebaikan. Katakan la yasabanna alladziina kafaru innama numli lahum khairan li anfusihim. Jangan sampai orang-orang kafir itu beranggapan bahwa kami sedang memberikan kesempatan baik kepada mereka. La innama liyazdadu innama walahum adzabun muhin. Sesungguhnya mereka, dosa mereka, maksiat mereka, kehancuran mereka akan semakin banyak dan semakin besar, dan mereka akan berada di dalam azab yang menyiksa, azab yang perih, azab yang mencelakan. Jadi nikmat bisa berubah menjadi potensial, bisa berubah menjadi aftur, bisa berubah menjadi bensin yang akan membakar dan menghanguskan. Benteng ini, untuk bisa keluar dari jalur kesesatan ini, apa yang harus kita lakukan? Yakni mempergunakan nikmat dengan benar dan tidak mempergunakannya untuk maksiat. Nah, ini adalah hakikat bersyukur. Jadi ketika dikatakan in syakartum, yakni jika engkau bersyukur atas nikmat-nikmatku, bagaimana caranya kita bersyukur atas nikmat-nikmat Tuhan? Caranya kita bersyukur atas nikmat-nikmat Tuhan dengan mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Cara kita mempergunakan nikmat Tuhan, cara kita memanfaatkan nikmat Tuhan adalah dengan menggunakan nikmat tersebut untuk mengabdi, untuk menjadi abdi Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan, bukan untuk menjadi pemaksiat Tuhan. Misalnya saat ini kita punya nikmat, punya handphone, dan punya nikmat, punya internet, punya nikmat sehat juga saat ini, punya nikmat telinga mendengar, punya nikmat mata juga melihat. Terus apa yang kita lakukan? Oke, ada kajian nih. Kajian apa? Misalnya kajian Nahjul Balaghah. Oh ya khair, ikut. Nah, kita sedang apa? Sedang mempergunakan nikmat-nikmat Tuhan itu di jalan ibadah, di jalan abdi kepada Tuhan. Atau putar YouTube yuk, ayo putar YouTube. Melihat apa kita? Kita melihat misalnya ceramah siapa? Misalnya ceramah Ustadz Abdul Ahbik, misalnya melihat ceramah Ustadz Umar Syahab, melihat ceramah Ustadz Hussein Syahab. Berarti apa? Berarti kita mempergunakan nikmat-nikmat kita, mempergunakan hal-hal yang dihadiahkan Tuhan kepada kita. Ada jalan yang benar, ada jalan pengabdian, abdi. Abdi itu yakni penghambaan, yakni
kita mempergunakannya dalam jalan kita menghamba. Ada banyak jalan. Kita misalnya tidak berkesempatan untuk belajar agama. Sebagian orang tidak berkesempatan untuk belajar di hauzah. Lalu bagaimana caranya? Oh, apakah terus saya tertinggal dari sisi ibadah? Oh, tidak. Sekalipun kita tidak belajar di hauzah, sekalipun kita tidak belajar di pesantren, sekalipun kita tidak belajar di Iran, kita masih bisa mendapatkan pahala sebagaimana yang mereka belajar di sana, sebagaimana yang mereka menempuh pendidikan di Iran sana, sebagaimana yang mereka menempuh pendidikan di hauzah-hauzah dan pesantren-pesantren. Gimana caranya? Awalan kita ridho terhadap Allah. Kenapa? Karena dikatakan jika kita ridho terhadap suatu kebaikan, maka kita juga termasuk orang di dalam kebaikan itu. Maka kita ridho. Ada pesantren Yapi, kita ridho. Ada pesantren Hauzah Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, kita ridho. Ada pesantren ICC, kita ridho. Ada pesantren Khatamun Nabiyyin, kita ridho. Ada pesantren Baitul Muhibbin, kita ridho. Jadi ridho dengan pesantren-pesantren itu akan menjadikan kita berpahala di situ. Kita sama seperti orang yang belajar di situ. Itu satu. Lalu apa lagi? Lalu awalan kita berdoa. Jadi mendoakan para pelajar-pelajar, ya Allah, para pelajar agama yang ada di Yapi, yang ada di pesantren Baitul Muhibbin, yang ada di nama pesantrennya Siddiqah Zahra kalau tidak salah, pesantren Siddiqah Zahra. Pesantren yang di Siddiqah Zahra yang di bawah naungan Ustaz Husain Syahab, atau pesantren-pesantren Yapi, para santri-santri yang ada di hauzah Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, para santri-santri yang ada di Qum, para santri-santri yang ada di Najaf. Ya Allah, jaga mereka. Ya Allah, berikan kesehatan kepada mereka, berikan keselamatan kepada mereka, berikan semangat kepada mereka untuk menimba ilmu. Doa-doa kita kepada mereka ini, kepada para santri-santri ini, akan membuat kita juga ikut dalam ibadah mereka. Ini dua. Ketiga apa? Ketiga, kita bisa membantu mereka dengan cara apa? Dengan cara undang mereka untuk misalnya mengisi suatu acara. Kita buat acara di rumah sendiri, tidak perlu mengumpulkan orang banyak-banyak. Di rumah ada kita, suami, istri, anak, dua, ngumpul. Oke, sekarang kita, karena ini lagi pandemi, ini lagi COVID, kita mau buat acara selama 40 hari. Dari 10 Muharram sampai 20 Safar. Selama 40 hari, kita akan buat acara di rumah. Nah, gimana caranya? Kita minta kepada para pelajar-pelajar untuk mengisi. Jadi malam pertama misalnya nelpon ke pelajar fulan, bisa enggak ngisi hari ini? Besoknya ke pelajar fulan, besoknya ke pelajar fulan, besoknya ke pelajar fulan. Sehingga apa? Sehingga ilmu-ilmu yang mereka tempuh dan mereka dapatkan di hauzah-hauzah itu juga kita merasakan. Ini juga bisa dilakukan. Jadi banyak cara kita untuk bisa terlibat dalam ibadah mereka, dan kita mempergunakan nikmat kita dengan tepat, dengan benar. Cara lain misalnya, misalnya kita mau bersedekah atau berinfak. Kalau kita mau bersedekah, saya mau bersedekah, niat saja kurbatan ilallah, sedekah. Nah, itu namanya sedekah orang umum. Kalau kita sedekah orang pintar, gimana? Sedekah orang pintar itu gini. Misalnya kita mau sedekah uang Rp1.000. Saya mau bersedekah uang Rp1.000 ini, tapi bukan dari saya. Melainkan sedekah Rp1.000 ini dari Hazrat Zahra salamullah alaiha untuk keselamatan Imam Zaman Ajrullah Farjau Syarif. Terus Yusuf, kamu apa di situ? Saya ini hanya sebagai tukang pos. Saya ini hanya sebagai pengantar. Saya ini hanya sebagai katalis. Saya ini hanya sebagai orang yang memasukkan saja. Hanya sebagai
istilahnya kurir saja, kurir antar jemput saja. Melainkan sedekah ini dari Hazrat Zahra salamullahi alaiha untuk keselamatan imam zaman ajalullah farsyad. Nah, ketika sedekahnya dari Hazrat Zahra dan untuk keselamatan imam zaman ajalullah farsyad, tentu akan diterima Allah Ta'ala. Ketika ini diterima, maka antum sebagai kurir juga akan dinilai. Antum sebagai kurir, kita sebagai pengantar, kita sebagai pewasilah itu juga akan dianggap sebagai orang yang berbuat. Nah, ini cara memanfaatkan nikmat yang benar. Ini cara memanfaatkan nikmat yang benar, cara memanfaatkan yang tepat, cara memanfaatkan nikmat dengan cerdas. Ada banyak hal, jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan, namun perhatikan dengan hati baik, yakni dengan cermat. Terkadang begitu kita mendapati nikmat-nikmat itu, yakni begitu kita tenggelam dalam nikmat-nikmat itu, justru kita lalai. Sebagaimana misalnya itu yang terjadi, baik saya, antum, dan juga orang lain. Ketika kita dalam keadaan sehat, kita lalai dan kita tidak perhatian terhadap kesehatan. Orang sehat itu kan ya sehat lah, sehat. Jadi kenapa orang sehat itu umumnya lalai? Karena tidak ada yang hilang dari dirinya. Orang itu umumnya itu akan terperanjat, dan umumnya orang akan terbangun dan tersentak ketika ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Itulah mengapa ketika orang sakit dia akan tawajuh. Ketika orang sakit itu dia akan perhatian kepada dirinya, dia akan kembali kepada dirinya, dia kembali kepada Tuhannya, dia kembali kepada kefakiran diri. Kenapa? Karena ada sesuatu yang hilang dalam diri. Namun umumnya ketika orang sehat, yakni sehat berarti tidak ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, umumnya dia ghiflah, atau umumnya dia lalai, umumnya dia tidak perhatian terhadap dirinya. Nah, ketidakperhatian ini bisa sangat berbahaya. Ketidakperhatian ini bisa sangat berbahaya, yakni bisa mencerumuskan orang-orang ke dalam lembah kehancuran. Jadi ketika misalnya kita dipenuhi dengan nikmat-nikmat, kita akan lupa bahwa siapa yang memberi nikmat ini. Kita lupa bahwa nikmat ini harus dipergunakan dengan tepat. Kita lupa bahwa nikmat ini ada tanggung jawab yang harus dilaporkan nantinya atas nikmat-nikmat. Kita santap saja kan begitu. Nah, ketika kita lalai inilah lalu bisa menghanyutkan kita ke dalam kemaksiatan. Sekarang, ketika orang lagi tenggelam dalam kenikmatan lalu dia bisa lalai, lalu apa yang harus dilakukan? Jadi apa yang harus dilakukan orang sehingga dia tidak tenggelam dalam kenikmatan? Dia tidak lalai dari bersyukur. Ada banyak jalan. Salah satu jalan yang sangat dianjurkan para ulama-ulama arif rabbani, para ulama-ulama irfan, mengatakan mengingat kematian. Yani zikrul maut. Yani dengan kita mengingat kematian, dengan kita sadar bahwa suatu saat kita akan masuk ke dalam lubang yang tak ada lampu di dalamnya, yang tak ada teman di dalamnya, yang tak ada suara-suara orang yang kita cintai di dalamnya, dan kita tersembunyi, tersendiri, tersepi di dalam lubang tersebut. Ketika kita sadar akan hal ini, itu akan membuat kita kurang melezati nikmat tersebut. Nah, ketika kita kurang melezati nikmat, maka itu tidak akan membuat kita lalai. Nikmat itu tidak akan menenggelamkan kita. Misal, dan apa? Yani zikrul maut.
zikrul maut ini, esok kita akan mati, saya, antum. Bukankah kita melihat orang-orang di sekitar kita satu persatu sudah mendahului kita? Tidakkah kita melihat teman yang kemarin baru saja ngobrol dengan kita sudah mendahului kita? Tidakkah kita melihat ustadz-ustadz yang dahulu sering mencium kening kita kini sudah tiada? Bukankah kita tidak melihat orang-orang tua kita yang dulu gagah perkasa kini juga telah di liang lahat sana? Apakah masih kurang bagi kita? Makanya zikrul maut, yakni mengingat kematian, sangat bermanfaat bagi membangun jiwa manusia. Ziarah kubur, pergi ke kuburan sana. Datangi kuburan orang-orang terkasih kita. Datangi kuburan para wali-wali. Datangi kuburan para orang-orang soleh. Dan juga yakni membaca zikir Yunusiyah. Zikir Yunusiyah itu la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Namun bukan hanya sekedar dibaca la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, bukan hanya sekedar dibaca, melainkan direnungi, melainkan diresap. Kita mengakui apa yang kita katakan. Yani ketika kita mengatakan la ilaha illa ant, tiada Tuhan selain Engkau, kita betul-betul mengakui hal itu. Kita betul-betul meresap. Yani benar-benar bagi kita tiada Tuhan selain Engkau. Dan subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Yani kita menyadari bahwa diri kita ini adalah orang yang diri kita ini penuh kesalahan. Diri kita penuh kehancuran, penuh kan? Maka membutuhkan siraman, membutuhkan cahaya. Zalim itu yakni gelap. Zulumat yakni gelap. Kenapa kezaliman dikatakan kezaliman? Karena kezaliman itu adalah kegelapan. Dan sesuatu yang gelap membutuhkan cahaya. Makanya kalau kita melihat ayat-ayat Quran, kata nur itu disandingkan dengan kata zulumat. Yukhrijuhum minadh dhulumat ilan nur. Yang mengeluarkan mereka dari kegelapan pada cahaya. Wa yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Dan para iblis itu mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Jadi cahaya dan kegelapan, nur dan dhulumat. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Yani apa? Orang yang dipenuhi kegelapan, orang yang dipenuhi kehinaan, orang yang dipenuhi kehancuran. Ketika dipenuhi dengan kegelapan, maka zatmu ya Allah, wujudmu ya Allah, membutuhkan cahayamu, membutuhkan isyraqmu, membutuhkan syiah, cahaya, pancaran, sinar dari cahaya-cahaya. Cahaya-cahaya Allah siapa saja? Para malaikat. Siapa lagi? Para anbiya. Siapa lagi? Para maksum. Siapa lagi? Para wali-wali Allah, wali Muhammad, para suluk, salik, para orang-orang soleh. Mereka adalah cahaya-cahaya Tuhan. Yang dengan mereka lah kita meraih dan menggapai cahaya-cahaya Tuhan. Saya kira demikian untuk hari ini. Semoga kita bisa merenungi hadis ini. Yabna Adam, idza ra'aita rabbaka subhanahu yutabi'u 'alaika amah wa anta ta'sihi fahdharhu. Wahai anak Adam, jika engkau melihat
Tuhanmu senantiasa terus-menerus memberi nikmat-Nya kepadamu, dalam keadaan engkau bermaksiat kepadanya, maka berhati-hatilah. Semoga kita bisa merenungi hadis ini, mengingat kematian, dan mendawamkan zikir subhanallah dan qul subhanallah dan qul. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.